Taib. Kemudian yang kedua, bab yang kedua, babun ma jaa fi khatamin nubuwah. Ya, itu bab berbicara tentang khatam, ya, stempel kenabian. Qala haddatsana Abu Raja'in qala حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد ابن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح صلى الله عليه وآله وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. Baik. As-Sa'ib ibnu Yazid berkata, saya suatu hari dibawa oleh bibi saya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian bibi saya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini anak saudari saya, ya, sedang sakit katanya. Ya, minta didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si. Kemudian Rasulullah mengusap kepala As-Sa'ib bin Yazid ini. Ya. Wada'a li bil barakah. Ya, jadi orang yang sangat beruntung sekali, ya. Pertama diusap kepalanya, itu para sahabat dulu itu kalau pernah disentuh oleh Rasulullah itu akan diabadikan. Ya. Apalagi ini diusap kepalanya. Ada seorang sahabat namanya Abu Mahdhurah. Beliau ini termasuk muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekkah. Itu pernah rambutnya diusap kepalanya, kepala depannya itu diusap oleh Rasulullah. Nah, saking bahagianya, saking gembiranya diusap, ya, disentuh oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Rambut yang diusap oleh Rasulullah itu nggak dipotong seumur hidupnya. Sehingga kalau beliau duduk itu rambut di depannya itu sampai ke tanah. Akhirnya orang-orang yang melihatnya itu, kok rambut kamu kayak begitu, kenapa nggak dipotong aja, kata. Ya, bayangkan aja, ini rambut di depan, ini panjang di depan. Biasanya orang yang panjang di belakang. Ini dia di depan panjang, sampai kalau duduk itu nyentuh tanah. Itu ngapain tuh rambut tuh panjang kayak begitu, katanya. Kenapa nggak dipotong aja, katanya. Akhirnya apa jawab beliau? Ma kuntu billadzi ahliqu, ya, ma massahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bakal memotongnya. Sebab apa? Sebab pernah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai beliau meninggal itu nggak dipotong rambut tersebut. Ya. Nah, ini sahabat As-Sa'ib ibnu Yazid ini termasuk orang yang sangat beruntung sekali. Pertama, rambutnya, kepalanya diusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wada'a li bil barakah. Kemudian Rasulullah mendoakan keberkahan untuk saya, katanya. Kemudian apa? Rasulullah wudu, kemudian sisa air wudu itu diberikan minum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qumtu khalfa dhahrihi. Akhirnya saya berdiri di belakang Rasulullah. Fa nadhartu ila al-khatam baina katifaihi. Maka saya melihat kepada stempel, ya, kepada tanda kenabian di belakangnya, di antara dua bahu. Fa idza huwa mislu dzirril hajalah. Dan ternyata tanda kenabian itu bentuknya ya seperti telur merpati, ya, mislu zirril hajalah, ya. Baik. Wabila qala haddatsana Sa'id ibn Ya'qub at-Talaqani qala akhbarana Ayyub ibn Jabir an Simak ibn Harbin an Jabir ibn Samrata qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra'a mithla baydatil hamamah. Ya, Jabir ibn Samurah mengatakan, saya pernah melihat tanda kenabian di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bentuknya seperti apa? Ghuddatun humra, itu seperti daging yang muncul. Daging yang muncul berwarna merah. Ya. Bentuknya seperti telur burung merpati gitu. Ya. Kemudian hadis yang ke-18, qala haddatsana Abu Mus'ab al-Madini haddatsana Yusuf bin al-Majishun an abihi an Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaithah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walau asha'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifayhi min qurbihi la fa'altu. Yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yawma mata ihtazza lahu 'arsyur rahman. Baik. Asim ibni Umar ibnu Qatadah itu meriwayatkan dari neneknya yang bernama Rumaitsah. Rumaitsah radhiyallahu anha mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah berada di dalam satu majlis dengan Rasulullah dan beliau menceritakan kedekatan posisinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu diceritakan, saya pernah berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan, "Lau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu." Saking dekatnya saya kepada Rasulullah, kalau saya mau cium tanda kenabian itu saya bisa katanya. Artinya apa? Min qurbihi, saking dekatnya saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu li Sa'd bin Mu'adz, ketika itu beliau bersabda, ya, ketika Sa'ad ibnu Mu'adz meninggal, beliau mengatakan apa? Ihtazza lahu 'arsyur rahman, bahwa Sa'ad ibnu Mu'adz ini ketika beliau meninggal, arasy Allah itu bergetar. Ya, para ulama mengatakan apa? Bergetar, bahagia menyambut roh daripada Sa'ad ibni Mu'adz, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ansor. Baik, yang 19, haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahid qalu anba'ana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrata qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadits bi tulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Yaitu Sayyidina Ali, ya, mengatakan bahwa di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada stempel kenabian, dan itu adalah stempel ataupun tanda semua nabi-nabi, itu ada tanda tersebut. Wa billahi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Azratu ibnu Thabitin haddatsani Ilba'u ibnu Ahmara al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaidin Amr ibn Ahthaba al-Ansari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaidin udnu minni famsah dhahri famasahtu dhahrahu fawaqa'at asabi'i ala al-khatami qultu wa ma al-khatamu qala sya'ratun mujtami'atun. Ya, suatu ketika Abu Zaid Amr ibnu Ahthab al-Ansari itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zaid udnu, wahai Abu Zaid mendekatlah dariku dan usaplah punggungku, katanya. Ya, usapkan punggungku, katanya. Famasahtu dhahrahu, aku pun mengusap punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Ya. Kemudian jari-jariku menyentuh stempel, ya. Qultu wa mal khatam, apa itu khatam itu? Qala sya'aratun mujtami'atun. Ya, khatamnya itu berbentuk bulu-bulu yang berkumpul. Nah, tadi di sini kita sudah 3 sifat tentang stempel kenabian ini. Yang pertama seperti zirrul hajalah, bentuknya seperti telur merpati. Nah, kemudian pada hadis yang kedua tadi disebutkan bentuknya itu, ya, daging yang timbul berwarna kemerahan. Nah, kemudian di dalam hadis yang ketiga ini
itu rambut-rambut yang berkumpul. Lah bagaimana kita menggabungkan? Ya bentuknya adalah ya seperti, bentuknya memang seperti apa? Seperti telur merpati, ya. Kemudian ya dagingnya, artinya bentuk, bukan bentuknya, apa namanya? Stempel itu di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kedua bahunya itu adalah daging, ya, yang timbul sedikit berwarna kemerahan, kemudian ada bulu-bulunya, ada rambut-rambut yang berkumpul. Nah maka dengan demikian ketiga sifat itu akan dapat digabungkan. Baik. وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب. Suatu hari Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah tiba di Madinah, ya, ketika Rasulullah tiba berhijrah dari Mekah ke Madinah. Salman Al-Farisi itu sudah lama tinggal di Madinah, ya, sudah lama tinggal di Madinah, dan beliau ketika mencari kebenaran itu, ya, dari satu tempat ke tempat lain, kemudian bertemu dengan kafilah dari Arab, dan beliau minta dibawa ke Mekah ataupun ke Arab, ya. Akhirnya oleh kafilah yang membawanya itu dijual kepada orang Yahudi. Ya, kalau dulu memang manusia itu diperjualbelikan, yaitu hamba. Ya, karena hamba budak itu dulu ya sama seperti harta. Ya, sama seperti harta diperjualbelikan. Nah, beliau dikhianati, sudah sepakat dibayar kepada orang tersebut, ya, tolong antar saya ke Arab karena saya mau mencari seseorang di sana. Ternyata setelah sampai di Madinah, beliau dijual ke orang Yahudi sehingga menjadi budak, ya, dari orang Yahudi. Nah, suatu ketika beliau sudah mendengar tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tahu sifat-sifatnya seperti apa. Nah, beliau ingin membuktikan benar enggak sifat-sifat yang beliau ketahui dengan orang yang dikenal sebagai Rasulullah ini. Akhirnya ketika mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari Mekah ke Madinah berhijrah, beliau pun datang membawa maidah, membawa makanan berupa kurma yang masih basah, ya, rutob, ya, kurma masih segar lah, baru dipetik. Kemudian fawudi'at baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kurma itu dihidangkan kepada Rasulullah. Faqala ya Salman, ma hadha? Wahai Salman, katanya. Salman, ini apaan ini, katanya. Faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik. Ini adalah sedekah dari saya untuk Anda ya Rasulullah dan untuk sahabat-sahabat. Ya, sahabat-sahabat Anda. Faqala irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, udah angkat, bawa lagi. Karena kenapa? Karena kami tidak menerima sedekah. Ya, kenapa? Karena Nabi itu tidak menerima sedekah, menerima hadiah tetapi tidak menerima sedekah. Ya, qala farafa'aha, akhirnya diambil. Ya. Jadi Salman itu sengaja, memang beliau mengetahui bahwa Nabi itu tidak akan menerima sedekah. Akhirnya beliau ingin membuktikan benar nggak ini yang dikatakan Nabi ini, benar nggak dia Nabi. Akhirnya dibawalah korma, disedekahkan kepada Rasulullah, dan ternyata Rasulullah tidak menerima sedekah. Akhirnya apa? Wa yaqbalul hadiah. Dan di antara tanda yang diketahui oleh Salman adalah bahwa Nabi ini menerima hadiah tapi nggak menerima sedekah. Akhirnya besok datang lagi. Kemudian dihidangkan kurma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadha ya Salman? Salman, ini apaan, katanya. Faqala hadiyatun laka, ini adalah hadiah untukmu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi ubsutu, ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk memakan hadiah tersebut.
Nah, kemudian di sini sudah dua bukti yang dua tanda yang sudah membuktikan bahwa yang di hadapannya ini adalah Rasulullah. Tapi masih ada satu lagi yang beliau ingin buktikan. Ya, beliau mengetahui bahwa di belakang punggung Rasulullah, di punggung Rasulullah di antara kedua bahunya itu ada stempel kenabian katanya. Akhirnya thumma nadhara ila al-khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi. Kemudian beliau pun melihat stempel tersebut di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun beriman. Wa kana lil yahud. Ya, dan Salman ini adalah hamba ataupun budak bagi orang Yahudi yang membelinya dulu. Fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wa kadza dirhaman. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelinya dari orang Yahudi dengan sekian dirham. Ya. Ala an yaghrisa lahum nakhlah. Ya. Faya'malu Salmanu fi hatta tut'imu. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli Salman dari orang Yahudi dengan sekian dirham. Dirham itu ya perak, ya. Kemudian dengan syarat juga, ya, orang Yahudi tersebut meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanam kurma, ya, menanam kurma, dan Salman akan dibebaskan, dimerdekakan kalau kurmanya sudah berbuah. Nah, itu kurma itu berbuah biasanya 5-6 tahunan lah. Ya. Faya'malu Salman fihi, dan yang akan bekerja di kebun tersebut adalah Salman sendiri. Hatta tut'im, sampai berbuah, ya. Barulah Salman akan dibebaskan, dimerdekakan. Nah, itu kesepakatan antara Rasulullah dengan orang Yahudi tersebut. Akhirnya apa? Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhila illa nakhlatan wahidatan gharasaha Umar. Dan semua kurma tersebut, ya, itu ada sekitar 1000 kurma, itu semuanya ditanam sendiri oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu kurma saja yang ditanam oleh Sayyidina Umar. Fahamalatin nakhlu min amiha. Akhirnya apa? Berkat keberkahan tangan Rasulullah, kurma yang seharusnya berbuah 5-6 tahun, pada tahun depan itu sudah berbuah. Ya, hanya setahun saja sudah berbuah, kecuali satu kurma. Illa nakhlatun, ya, walam tahmilin nakhlah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma sya'nu hadhihi nakhlah?" Lah, ini yang satu kurma ini kenapa enggak berbuah, yang lain berbuah, kenapa ini satu enggak berbuah, katanya. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ana gharastu, ya Rasulullah, yang ini nih saya yang tanam ya Rasulullah," katanya. Akhirnya apa? Fanaza'aha Rasulullah, kemudian dicabut oleh Rasulullah, kemudian ditanam kembali. Fagharasa fahamalat min amiha. Akhirnya tahun depan langsung berbuah. Nah, ini diantara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya qala haddatsana Ahmad bin al-Miqdam Abu al-Ash'athi al-Ijli al-Basri qala haddatsana Hammad bin Zaid an Asim bin Ahwal an Abdullah bin Sarjisa qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi unas min ashabihi fadurtu hakadha min khalfihi. Abdullah bin Sarjis mengatakan, suatu ketika saya datang kepada Rasulullah dan ketika itu beliau bersama sahabat-sahabatnya. Fadurtu hakadha min khalfihi, kemudian saya berputar ke belakangnya. Fa'arafa alladhi uridu, dan ketika saya ke belakang Rasulullah paham apa yang saya maksud, ya. Rasulullah paham apa yang saya inginkan, katanya, yaitu ingin melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alqar rida'a an dhahri, ya. Akhirnya apa? Ketika melihat Abdullah bin Sarjis ke belakang, itu Rasulullah langsung lepas ridanya. Supaya apa? Supaya khatam yang ada di belakangnya itu kelihatan. Fara'aitu mawdi'al khatami ala katifaihi mithlal jum'i hawlaha khilanun ka'annaha tha'alil.
Faraja'tu hatta istaqbaltuhu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Ya. Akhirnya saya pun melihat tempat khotam tersebut di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithlal juma'. Ya. Nah, seperti apa? Seperti genggaman telapak tangan katanya, ketika seperti genggaman telapak tangan. Haulaha khilanun ka'annaha sa'alil. Ya. Kemudian di sekeliling khotam tersebut, ya, ada semacam tai lalat, ya, berwarna hitam, ka'annaha sa'alil, ya. Faraja'tu hatta istaqbalahu. Ya. Kemudian saya kembali ke depan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata, "Ghafarallahu laka ya Rasulullah." Hanya langsung duduk di hadapan Rasulullah dan mengatakan, "Semoga Allah mengampuni untukmu ya Rasulullah," katanya. Ya, sebenarnya ini beliau sengaja mengucapkan doa itu supaya apa? Supaya didoain balik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu cerdas, ya, supaya dapat doa langsung dari Rasulullah. Itu nggak minta doa, mereka malu untuk meminta. Tapi caranya apa? Mendoakan Rasulullah, ya, sengaja mendoakan Rasulullah, secara otomatis itu Rasulullah akan membalas doanya. Akhirnya apa? Qultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Ya, semoga Allah mengampunimu ya Rasulullah. Faqala walaka, dan semoga Allah juga mengampuni dosamu, kata Rasulullah. Faqala al-qaum istaghfara laka Rasulullah. Akhirnya orang-orang itu mengatakan, kamu didoakan oleh Rasulullah ya, katanya. Didoakan supaya dosamu diampuni oleh Rasulullah ya, katanya. Ya, katanya dengan penuh bangga. Faqala na'am walakum. Ya, saya didoain oleh Rasulullah. Ya, dan kalian juga didoain sebenarnya, katanya. Kalian juga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tala hadhil ayah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya, karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya, mohonlah ampun untuk dosamu dan untuk orang-orang mukmin dan mukminat. Ya. Ini karena waktu ini maka saya ambil beberapa hadis dari setiap babnya. Baik, kemudian babun ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis-hadis tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. Ya, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke pertengahan telinga. Ya, jadi terkadang ya tergantung kepada para sahabat kapan mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang melihat Rasulullah ketika itu rambutnya sampai pertengahan telinga. Terkadang kalau lagi panjang sampai ke daun telinga. Kalau lagi lebih panjang lagi sampai melewati daun telinga. Ya. Wa bila qala haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrati. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mandi dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu ina, ya, dari satu wadah.
wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut, ya, fauqal jummah. Jummah itu dikatakan jummah, rambut kalau menyentuh bahu itu namanya jummah, ya. Kalau lebih atas lagi, ya, di atas leher namanya wafrah, ya. Nah, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, pertengahan antara wafroh dan jummah, ya, artinya di tengah-tengah leher sini, ya, di tengah leher. Nah, kemudian riwayat lain dari Al-Bara' ibn Azib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an bu'aida ma bainal mankibaini wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunaihi, ya. Ya, ini masih sama. Baik, kemudian haddatsana Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahidin an Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan wa lahu arba'u ghadair. Ummu Hani binti Abi Talib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah, yaitu ketika Fathu Mekah, ya, ketika menaklukkan kota Mekah. Walahu arba'u ghadair. Ketika itu Ummu Hani melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki empat ghadair, itu rambut yang dikuncir gitu, ya. Karena perang dia menggunakan helm besi, itu apa namanya, ya, terbuat dari besi, kemudian rambutnya dikuncir, ada 4 kuncir di situ, ya, supaya terlindung dari debu dan lain sebagainya, ya, arba' ghadair, ya. Kemudian babun ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya. Baik. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'd bin Isa haddatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Saya menyisir rambut sallallahu alaihi wasallam sementara saya dalam keadaan haid, ya. Haddatsana Yusuf qala wa bi ilay qala haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Rabi' ibn Subayh an Yazid ibn Aban huwa ar-Raqashi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasrihi lihyatihi wa yukthiru al-qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyatin, ya. Rasulullah, kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak menggunakan minyak rambut, ya, wa tasrih lihyatihi, dan sering menyisir jenggotnya, wa yukthirul qina', al-qina' itu setelah rambut dikasih minyak, ya, dikasih minyak, setelah itu ditutup dengan kain. Nah, kain itu dinamakan qina'. Setelah itu baru menggunakan imamah. Nah, tujuan qina' itu apa? Untuk melindungi imamah supaya tidak terkena oleh minyak. Artinya saking seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak rambut, sehingga sering juga terkena pakaiannya, sehingga beliau mengatakan hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat, sehingga terkadang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti pakaian orang penjual minyak gitu, ya, karena banyak terkena oleh minyak, ya. Wa bihi qala haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abu al-Ahwas an al-Ash'ath ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulai segala sesuatu dengan kanan.
fi tahurihi idza tatahhar, baik itu ketika beliau bersuci, wa fi tarajjulihi idza tarajjal, atau ketika menyisir rambut, itu menyisir yang sebelah kanan dulu, wa fi inti'alihi idza ta'al, atau ketika menggunakan sendal. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Urwah an Hisham bin Hasan an al-Hasani an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tarajjula illa ghibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyisir rambut kecuali jarang-jarang, artinya kecuali selang-seling gitu. Artinya jangan setiap saat itu sisir lagi, ya, supaya jangan terlalu nampak ingin berhias terus gitu. Ya, jadi ya diselang-seling gitu. Ya, illa ghibban. Baik. Babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Hammam qala an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah menyemir rambutnya? Qala lam yablugh dzalika, Rasulullah enggak sampai. Ya, maksudnya apa? Karena orang menyemir biasanya itu karena mungkin rambutnya sudah putih semua sehingga disemir, ya. Akhirnya para sahabat ada yang bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya? Artinya Sayyidina Anas mengatakan enggak sampai. Kenapa? Innama kana syai'an fi sudghaihi. Ya, karena rambut putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya ada beberapa helai di samping suduk itu, di samping ini ya, apa namanya ini? Enggak tahu itu kalau kita sakit peling kalau lagi pening sakit kepala itu tekan di sini, ini apa namanya? Pelipis ya. Nah, jadi ada rambut di dekat pelipisnya ini, itu hanya di situ yang ada putih. Walakin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu khadaba bil hanna'i wal katam. Tetapi justru yang melakukan itu adalah Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu jauh lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kemudian haddatsana qala bihi ilayhi qala haddatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Kata Sayyidina Anas, dan Sayyidina Anas ini adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya tidak menemukan di rambut Rasulullah, baik itu yang di kepala ataupun jenggot, kecuali ada 14 helai rambut yang putih katanya. Ya, itu pun nggak sampai putih sebenarnya, itu nggak sampai putih, baru memerah dan menguning, ya, memerah, ya, tidak sampai putih sebenarnya. Ya. Babun ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuhl itu celak, ya. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Humaid bin Razi qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi wa an Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmid fa innahu yajlul basara wa yunbitu asy-sya'ra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercelaklah dengan ismid, fa innahu yajlul basar, ya, karena bercelak dengan ismid itu akan mempertajam penglihatan, wa yumbitu syar, dan akan menumbuhkan rambut, yakni rambut bulu mata, ya, akan mempertebal bulu mata, ya. Wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Ya, dan Anas Ibnu Abbas, ya, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki botol celak, ya, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak
setiap malam, ya, sebelum tidur, ya, bukan, ya, itu dilakukan sebelum tidur. Salasatan fi hadhihi, 3 kali di sebelah kanan dan 3 kali di sebelah kiri, ya. Qala wa haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Yazid bin Harun qala haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmidi thalathan fi kulli ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan celak setiap malam sebelum tidur 3 kali di setiap mata, ya. Kemudian ma ja'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Humaid ar-Razi qala haddatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailata wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbu ath-thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisah. Pakaian yang paling dicintai, yang paling disuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis, ya. Qamis itu adalah semua yang memiliki lengan, itu namanya qamis, ya. Ini juga termasuk qamis, ya. Ya, kalau orang Arab sekarang menyebutnya gamis, ya. Gamis, qamis. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلية عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ, ya. Lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu panjangnya sampai ke pergelangan tangan, ya. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau istajadda thauban, ya, kalau beliau menggunakan baju baru, pakaian baru, beliau akan memberinya nama, ya, memberinya sammahu atau menyebut namanya. Summa yaqul Allahumma laka alhamdu, ya, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku. As'aluka khairahu, aku memohon kebaikan dari pakaian ini, wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan dari untuk apa pakaian itu dibuat, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian tersebut dan keburukan, ya, untuk apa pakaian tersebut digunakan, ya. Ya, artinya berlindung jangan sampai pakaian ini dibuat untuk riya, dibuat untuk berbuat maksiat dan lain sebagainya, ya. طيب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menggunakan pakaian yang putih, ya,
Dan hendaklah pakaian putih itu digunakan oleh orang yang hidup, ya, dan kafankanlah orang yang mati dengan kain yang putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian putih adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian. Juga diriwayatkan dalam hadis yang setelahnya, qala haddatsana Muhammad bin Basharin qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Shabib an Samurah bin Jundubin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu al-bayada fa innaha athhara wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Ya, pakailah pakaian yang berwarna putih karena itu lebih bersih dan lebih suci, lebih baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah, ya, dengan kain putih itu orang yang mati di antara kamu. Ya. Babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilayhi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Muhammad bin Sirin qala kunna 'inda Abi Hurairah wa 'alaihi thawbani mumashshaqani min kattanin fatamakhata fi ahadihima wa qala bakhin يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. Abu Hurairah radhiyallahu Muhammad ibnu Sirin mengatakan suatu ketika kami berada di sisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau menggunakan dua pakaian yang memang sudah diberikan warna ya, dengan katan. Fatamakhata fi ahadihima faqala bakhin yatamakhata Abu Hurairah fil katan. Akhirnya beliau mengeluarkan, ya, mengeluarkan ingus menggunakan salah satu pakaiannya tersebut. Ya, kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada dirinya, bakhin yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan. Ya, artinya apa? Takjub gitu loh, heran, ya, sampai, ya, Abu Hurairah katanya mengeluarkan ingus dengan salah satu pakaiannya katanya. Artinya apa? Beliau mengingat masa-masa dahulu ketika ketika hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup serba susah. Terkadang orang itu hanya punya satu pakaian aja, ya, satu pakaian, dan terkadang itu bergantian dengan istrinya. Itu saking nggak ada pakaiannya, ya. Terkadang hanya punya satu sarung aja, nggak punya baju. Akhirnya caranya apa? Akhirnya sarungnya itu di leher, ya, supaya langsung jadi baju. Itu saking susahnya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ketika Rasulullah sudah meninggal, kemudian penaklukan sudah ini, sehingga berlimpah, ya, harta yang didapatkan oleh kaum muslimin, sehingga Abu Hurairah menggunakan pakaian yang mewah. Ya, akhirnya suatu ketika beliau mengeluarkan ingus dengan pakaiannya, dan heran, masya Allah, sekarang Abu Hurairah udah bisa usap ingus pakai baju mewah katanya. Ya, dulu saya ingat katanya, wa inni ra'aituni wa inni la akhiru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika pada zaman Rasulullah itu saya ingat katanya, saya sampai terjatuh, ya, di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hujrah dan rumah Sayyidah Aisyah, ya, maghsyian alayya, jatuh pingsan. Akhirnya apa? Fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu ala unuqi. Akhirnya ada orang yang datang, kemudian meletakkan kakinya di leher saya. Itu dikira kesurupan katanya. Ya, jatuh kemudian kayak orang kesurupan katanya. Nah, dulu itu kalau ada orang kesurupan itu lehernya diinjak. Ya. Akhirnya apa? Fayad'u rijlahu ala unuqi. Akhirnya kakinya diletakkan di leher saya. Yura an-nabi jununan. Ya, dia menyangka kalau saya ini kemasukan jin katanya. Kerasukan katanya. Wa ma bi junun, saya enggak ada gila, enggak ada kemasukan jin atau apa katanya. Wa ma huwa illal ju'. Ya, saya seperti itu bukan karena kemasukan jin, tapi karena kelaparan katanya. Subhanallah, saking udah berhari-hari itu enggak ada yang dimakan gitu. Ya. Itu pada zaman
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طيب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك ابن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah makan sampai kenyang, ya, sama sekali enggak pernah makan sampai kenyang, makan roti sampai kenyang katanya. Wala lahmin, demikian juga enggak pernah makan daging sampai kenyang, illa ala dhafaf, kecuali kalau sedang datang tamu, makan dengan tamu gitu. Ya, karena di antara adabnya itu tuan rumah itu kalau makan sama tamu jangan berhenti dulu sebelum tamunya berhenti, sebab kalau tuan rumahnya berhenti duluan nanti tamunya malu makan, padahal mungkin sedang lapar dan lain sebagainya. Ya, maka ya tetap menemani tamunya walaupun sedikit-sedikit gitu. Ya. Qala Malikun sa'altu rajulan min ahli al-badiyah mad dhafaf. Hanya dulu dhafaf ini tidak diketahui artinya oleh para sahabat. Akhirnya saya bertanya kepada ahlul badiyah, yakni penduduk kampung, apa itu dhafaf? Qala an yatanawala ma'an nas. Jadi Rasulullah itu makan agak kenyang sedikit itu kalau bersama tamu atau kalau sedang sama makan bareng gitu. Ya. Ya, ini saya loncat-loncat ini ya. Baja'a ma ja'a fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahid an Abdullah bin Wahb an Yunus an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu habasyian. Ya. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari warik, dari perak. Wa kana fassuhu habasyian. Ya, wa kana fassuhu habasyian. Ya, kemudian mata cincinnya itu dari Habasyah, ya. Habasyah itu Ethiopia sekarang tuh. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah fa kana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Ya. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin dari perak. Wa kana yakhtimu bihi, dan cincin ini juga berfungsi sebagai stempel, ya, berfungsi sebagai stempel. Oleh sebab itu stempel itu namanya khatam, ya, sama juga cincin khatam. Jadi dulu cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertulis di situ Muhammadun Rasulullah. Itu cincin sekalian juga untuk stempel, ya. Wala yalbasuhu, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenakannya. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا حفص بن عمر بن عبيد وهو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. Ya. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak, demikian juga mata cincinnya terbuat dari perak. Wa bihi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. Sayyidina Anas mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat kepada raja-raja, ya, yang bukan non Arab, ya, ke Persia, ke Romawi, beliau diberitahu bahwa orang-orang ajam, yaitu selain Arab, itu tidak akan membaca, tidak akan menerima surat kecuali ada stempelnya.
ya. Ada capnya. Fastana'a khataman, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuat cap ataupun stempel, ka'anni anzuru ila bayadhihi fi kaffihi, ya. Sayyidina Anas mengatakan seakan-akan saya melihat, ya, putihnya cincin tersebut ataupun stempel cincin tersebut di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. Jadi tulisan stempel, tulisan cincin Rasulullah, mata cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Muhammad satu baris, kemudian Rasul satu baris, kemudian Allah satu baris. Jadi dari bawah Muhammad Rasulullah. Ya, sama. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke kamar kecil, ya, Rasulullah mencabut cincinnya. Sebab apa? Sebab di situ ada lafzul jalalah, ya. Maka adaban, ya, untuk menjaga adab, beliau melepas cincinnya sebelum masuk ke kamar kecil. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. Sayyidina Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Fakana fi yadihi, ya, selama Rasulullah hidup cincin itu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kana fi yadi Umar, kemudian kana fi yadi Abi Bakar. Ketika Rasulullah meninggal, cincin itu kemudian dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar yang juga menjadi stempel waktu itu. Wa yadi Utsman, kemudian wa yadi Umar, kemudian setelah Abu Bakar diwariskan kepada Sayyidina Umar, kemudian kepada Sayyidina Utsman, hatta waqa'a fi bi'ri Arishin, sehingga pada masa Sayyidina Utsman, ya, ketika berada di tangan Sayyidina Utsman, cincin itu terjatuh di sumur Aris namanya. Naqshuhu, cincin tersebut tertulis Muhammadun Rasulullah. Ya. Kemudian ma jaa fi sifati imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa? Imamah, ya, serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah wa hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' an Hammad bin Salamah an Abi Zubair عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah pada hari menaklukkan kota Mekah, ya, beliau menggunakan serban berwarna hitam, ya. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعبر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. Ya, Amr bin Hurayth mengatakan saya melihat di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggunakan serban berwarna hitam. Ya. وبه قال حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى ابن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menggunakan imamah, maka beliau akan melepas ujung imamahnya di antara memanjangkan ujung imamahnya di antara kedua bahu, kedua pundaknya, ya, yaitu ada ekor imamahnya itu di belakang pundak. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sifat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Affan ibn Muslim qala haddatsana Abdullah ibn Hassan an jaddatayhi an Qailata binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-Qurfasa. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. Qailah binti Makhramah mengatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, duduk, ya, dalam keadaan duduk qaidun al-Qurfasa. Duduk al-Qurfasa itu sifatnya seperti ini, ya, atau namanya ihtiba, ya. Nah, duduk seperti ini nih, ini namanya al-Qurfasa, ya. Ya, ini namanya ihtiba juga, ya. Ihtiba itu ya duduk seperti ini, ihtiba atau al-Qurfasa, ya. Ini lututnya diberdirikan, kemudian tangan seperti ini, ya. Itu namanya al-Qurfasa. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati ur'idtu minal faraqi. Ketika saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan khusyuk, ya, saya menjadi gemetar, ketakutan gitu. Artinya apa? Saking haibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi wa ghairu wahid qalu hadatsana Sufyan 'an az-Zuhri 'an 'Abbad ibn Tamim 'an 'ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Ya. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlentang di masjid. Terlentang di masjid itu tidur menghadap atas, ya. Terlentang mustalqiyan kayak begini, ya. Wadi'an rijlahu 'alal ukhra, meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain, ya. Yani tidur begini, kakinya seperti ini, di atas kaki kiri. Baik, haddatsana Salamah bin Shabib qala haddatsana Abdullah bin Ibrahim al-Madani qala haddatsana Ishaq bin Muhammad al-Ansari an Rubayh ابن عبد الرحمن ابن سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di masjid itu beliau sering duduk dengan tadi ihtiba tadi, al-Qurfasa tadi, yaitu menegakkan lututnya, ya, kemudian berpegang. Nah, itu al-ihtiba itu ada di dalam ungkapan orang Arab, al-ihtiba'u hitanul Arab. Jadi duduk ini duduk apa namanya kalau kita itu? Hah? Duduk apa namanya? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada namanya. Duduk bersila ada, tapi duduk yang seperti itu nggak tahu ya. Nah, itu ihtiba dalam bahasa Arab, al-Qurfasa atau ihtiba. Itu adalah dindingnya orang Arab. Karena dulu orang Arab itu rata-rata rumahnya itu tenda-tenda di padang pasir. Kalau mau nyandar, ya nggak mungkin nyandar di tenda. Jadi nyandarnya itu adalah ya seperti ini, dengan berpegang di lutut gitu.
Maghrib berapa lagi? Berapa menit lagi? Hah? 49 ya? Masih sedikit lagi. Baik, babun ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sifat makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Sa'id bin Ibrahim an ibn li Ka'b bin Malik an abihi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan, beliau akan menjilat jari-jarinya yang tiga, ya ketiga jarinya, karena memakan dengan tiga jari, ya tiga jari yaitu dengan ibu jari, telunjuk dengan jari tengah. Nah selesai makan itu beliau, nah itu kalau sudah selesai makan, ya. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Sama juga. Nah, kemudian wabi ilaihi qala haddatsana Al-Husain ibn Ali ibn Yazid As-Sudai Al-Baghdadi qala haddatsana Ya'qub ibn Ishaq yani Al-Hadrami qala haddatsana Syu'bah an Sufyan Ats-Tsauri an Ali ibn Al-Aqmar an Abi Juhayfah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an. Ya, adapun saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu tidak makan dengan dalam keadaan bersandar. Ya, tidak makan sambil bersandar. Baik. Wa bi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Al-Fadl bin Dukain qala hadatsana Mus'ab bin Sulaimin قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. Ya. Suatu hari dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurma. Fara'aituhu ya'kulul. Ya, maka saya melihat beliau makan. Wa huwa muq'in minal ju'. Ya, beliau bersandar saking kelaparan gitu. Ya, saking laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustasanidun ila ma wara'ahu. Ya. Muq'in minal ju', ya karena saking laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sifat idam itu apa? Lauk, ya lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Sahl bin Askar wa Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Yahya bin Hassan qala hadatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khallu. Qala Abdullah fi hadithi ni'mal udmu atau al-idamu al-khallu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah al-khallu. Al-khallu itu apa? Cuka. Ya, cuka. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وما وجدوا من الدخل ما يملأ بطنه. An-Nu'man ibnu Bashir mengatakan, tidakkah sekarang ini kalian itu berada memiliki makanan dan minuman yang kalian kehendaki, katanya. Artinya kalian sudah mewah hari ini, katanya. Mau makan apapun kalian bisa, katanya. Laqad ra'aitu nabiyakum, saya pernah melihat nabi kalian, ma yajidu minad daqli ma yamla'u batnahu, bahkan tidak memiliki korma yang paling buruk pun, korma yang kualitasnya paling buruk pun untuk memenuhi perutnya.
Baik. Kemudian bab selanjutnya babun ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sifat tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi la qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala akhbarana Abbad bin al-Awwam qala akhbarana al-Hajjaj wa huwa ibn Arta'ah an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humushatun wa kana la yadhaku illa tabassuman fakuntu idza nadhartu ilaihi qultu akhalul ainaini wa laysa bi akhal. Ya. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak pernah tertawa sampai ha itu enggak ada. Ya, tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tabassum, senyum. Nah, paling tertawanya yang paling itu adalah sampai terlihat paling tertawa senyum sampai terlihat gigi taringnya, ya. Tapi enggak sampai buka mulut seperti kita kalau tertawa terbahak-bahak, itu tidak, ya. Kana tabassum kana yadhaku illa tabassuma, ya. Wa an Abdullah bin al-Harith bin Jaz'in radhiyallahu anhu annahu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat orang yang paling banyak tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin al-Harith radhiyallahu anhu qala ma kana dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Ya, Rasulullah tidaklah ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya tersenyum saja. Ya. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وقيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya mengetahui orang yang pertama kali masuk surga dan orang yang terakhir masuk dan orang yang terakhir keluar dari api neraka. Ya, ini hadis terakhir insyaallah. Ya, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Di dalam riwayat lain, inni la'alamu akhira rajulin yadkhulul jannata wa akhira rajulin yakhrujun nar. Saya mengetahui orang yang terakhir masuk surga, yaitu orang yang terakhir keluar dari api neraka. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayuqalu i'ridu alaihi sighara dhunubihi wa yukhtaba'u anhu kibaruha. Nah, orang yang terakhir keluar dari api neraka ini nanti itu didatangkan, ya. Kemudian fayuqalu i'ridu alaihi sighara dhunubihi. Perlihatkan kepadanya dosa-dosa kecilnya, katanya. Dosa-dosanya kecilnya, semua dosa-dosa kecilnya diperlihatkan, katanya. Wa yukhtaba'u anhu kibaraha. Sementara dosa-dosa besarnya itu disembunyikan dulu, katanya. Fayuqalu amilta yawma kadza wa kadza wa kadza wa huwa muqirrun la yunkiru. Kemudian dikatakan kamu pada hari ini melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Artinya dosa-dosa yang tersembunyi, yang kecil. Dan selalu dia mengatakan ya betul, ya betul. Wa huwa mushfiqun min kibariha. Dan dia sangat khawatir, ya, dari dosa-dosa besarnya. Ya. Artinya apa? Yang disebutkan semua dosa-dosa kecilnya semua, kan, ya. Nah, ini bagaimana dosa besarnya, kan? Kok dosa kecil saja semua itu diperlihatkan, ya. Fayuqalu u'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanah. Akhirnya tadi dia merasa khawatir, apanya dia sudah takut, merasa ketakutan, ini gimana nih dosa besar saya ini dosa kecil semua yang disebutkan, katanya. Akhirnya ketika itu dikatakan apa? A'tu kulla sayyi'atin 'amilaha hasanah. Berikan bagi setiap dosanya ini satu kebaikan, katanya. Masya Allah. Bayangkan,
Setiap dosa yang dia lakukan diberikan satu kebaikan, satu pahala, diganti. Dosa-dosanya yang kecil ini diganti dengan kebaikan. Ya. Setiap dosa yang kecil tadi disebutkan itu diganti dengan kebaikan, diganti dengan kebaikan. Akhirnya apa? Innali dzunuban la araha huna. Akhirnya tadi di awalnya dia takut dosa besarnya ini disebutkan. Tapi ketika dosa-dosa kecilnya itu diberikan pahala, akhirnya apa? Loh, kok saya enggak kok dosa-dosa besar saya dulu dosa-dosa besar saya kok enggak ada disebutkan, katanya. Ya. Padahal tadi di awal itu sangat takut dan sangat khawatir dosa-dosa besarnya akan disebutkan. Qala Abu Dzarrin falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Ya, akhirnya ini seakan-akan Allah ingin bergurau lah, ingin bermain-main ya kepada hambanya, sehingga Abu Dzar mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu, sehingga saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga terlihat gigi-gigi taring ya, taringnya. Taib, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebenarnya masih banyak ya. Ini pun kita lompat-lompat, itu hadis yang ke-233 ya. Masih banyak lagi yang harus kita ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tetapi karena waktu yang mungkin tidak mengizinkan kita ya, mudah-mudahan di lain kesempatan dan kapanpun bisa menghatamkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa an yajma'ana ma'a al-habibil a'zam sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa an yasqiyana min hawdihi syarib ya syarbatan la nadma'u ba'daha abadan, amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.